Kepolisian Resor Kota, Polresta Kendari mengedukasi bahaya narkoba ke pelajar, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Kegiatan tersebut dilakukan di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Kasat Binmas Polresta Kendari, AKP Kartini Suryaningsih mengatakan kegiatan ini merespons video viral sejumlah pelajar wanita menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis. Mengingat kejadian yang viral kemarin, sehingga kami diperintahkan oleh Bapak Kapolresta Kendari untuk memberikan imbauan dan sosialisasi, ujarnya, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Terlihat seluruh siswa dikumpulkan di lapangan sekolah. Mereka duduk melingkar dan mendengarkan materi tentang bahaya narkotika. Selain itu, polisi mengimbau kepada para pelajar untuk tidak terlibat karena ada konsekuensi hukum dan pidana bila terlibat atau ikut mendengarkan. Sebuah video viral yang memperlihatkan sekelompok pelajar wanita di Kota Kendari memakai tembakau sintesis membuka tabir baru mengenai modus peredaran gelap narkoba yang kini merambah media sosial. Kepolisian Resor Kota, Polresta Kendari mengungkapkan, narkotika yang digunakan para siswi tersebut dibeli melalui platform Instagram, menegaskan ancaman serius dari jaringan narkoba online yang menyasar generasi muda. Kasus ini bermula ketika video berdurasi singkat tersebar luas di grup WhatsApp dan media sosial lainnya, Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Video tersebut menampilkan sekelompok pelajar berseragam dan berpakaian biasa sedang merokok di dalam ruangan. Dalam percakapan yang terekam, salah satu pelajar menjelaskan bahwa barang yang diisapnya adalah tembakau sintesis. Menanggapi laporan masyarakat dan viralnya video tersebut, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polresta Kendari langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Kepala Satres Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir, mengatakan pihaknya segera mengumpulkan 15 siswi yang diduga terlibat atau berada di dalam video tersebut. Setelah kami menerima laporan dan melihat video yang viral, kami langsung berkomunikasi dengan pihak guru untuk mengumpulkan para siswi. Mereka kemudian dibawa ke Mako Polresta Kendari untuk diperiksa dan tes urin, jelas AKP Andi Musakir, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Dari 15 siswi yang menjalani tes urin, 4 diantaranya menunjukkan hasil positif narkotika. Keempat siswi tersebut segera diproses untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hari ini, 4 orang yang positif akan kami bawa ke BNNK, Badan Narkotika Nasional Kota Kendari untuk mendapatkan rehabilitasi, ujar AKP Musakir. Titik krusial dari kasus ini adalah pengakuan para siswi mengenai cara mereka mendapatkan barang haram tersebut. Menurut AKP Andi Musakir, para siswi mengaku membeli tembakau sintesis melalui media sosial. Berdasarkan pengakuan para siswi, narkotika itu mereka beli lewat akun Instagram, jelasnya. Pengungkapan ini menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa peredaran narkotika kini tidak lagi terbatas pada transaksi tatap muka. Media sosial telah beralih fungsi menjadi pasar gelap yang mudah diakses dan sulit dipantau. Akun-akun penjual narkoba seringkali menggunakan bahasa sandi atau kode tertentu, serta menghapus jejak setelah transaksi selesai, membuat pelacakan oleh aparat menjadi lebih menantang. Modus pembelian online ini memungkinkan anak-anak dan remaja untuk mengakses zat terlarang secara diam-diam, jauh dari pengawasan orang tua dan guru. Tembakau sintesis, yang juga dikenal dengan sebutan Sinte atau gorila, adalah jenis narkotika golongan I yang sangat berbahaya. Efeknya yang tidak terprediksi, seringkali menyebabkan halusinasi berat, panik, kejang, bahkan kematian mendadak. Kasus ini menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membendung arus peredaran narkoba di era digital. Terima kasih. Jadi kemarin dari pihak sekolah sudah membawa 15 orang terindikasi sebagai penyalahguna. Kami sudah berikan pemahaman dan panggil orang tuanya. Setelah itu, kami bersama dengan guru memberikan edukasi kemarin untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, karena ini siswa ini masih di bawah umur juga, karena undang-undang yang mengatur
undang-undang yang mengatur, sehingga kita melaksanakan seperti itu. Kita bina, panggil orang tuanya, kita buatkan surat pertanyaan yang terindikasi sebagai berat penyalahguna. Itu rencananya 4 orang kami hari ini kita bawa ke BNN, dan pihak orang tuanya sanggup untuk dibawa bersama-sama di sana. Apakah kan dalam video itu ada mereka menggunakan beberapa linting, itu mereka dapat dari mana? Informasi setelah kami interogasi, dia beli lewat Instagram. Per linting itu 50.000. Dan kami alhamdulillah kami telusuri, insya Allah secepatnya kami penjual itu kami lakukan kami tindak tegas dan melakukan penangkapan. Tapi memang itu yang digunakan pada sisi itu memang tembakau gorila jenis narkotika memang. Dia menurut dia tembakau gorila itu sinte. Dia katanya obat penenang menurut dia. Bahkan dari siswa ini saling memberikan masukan bahwa ini obat gemuk. Tapi ternyata tidak. Kami jelaskan seperti itu bahwa ini namanya narkotika itu merusak kesehatan semua. Kalau dari keterangan para siswa itu baru pertama kali atau sudah sering kali itu, Pak? Baru pertama kali. Menurut dia, pada saat kita ambil keterangannya. Kabarnya ada yang menggunakan sejak SD katanya. Menurut dia ini yang satu orang, ibu ini dulu pernah hilang selama 2 bulan. Apakah dia pernah melakukan seperti itu atau tidak? Menurut dari orang tuanya setelah kami interogasi, bahwa memang pernah menghilang selama 2 bulan. 2 bulan menghilang. Waktu dia masih kelas 6 SD. Tapi dia tidak tahu apakah dia memakai atau tidak. Nanti pada saat kami di SMP ini baru ditemukan ada indikasi dia mengkonsumsi jenis sintek. Pak, tadi dari 15 siswa, kenapa cuma 4 saja yang mau direhabilitasi? Kami rencananya bawa semua karena ini umurnya rata-rata 14 tahun, 13 tahun. Kami dari pihak sekolah juga kita sarankan, rencananya kami bawa semua. Tapi dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tuanya, dia dibina dulu di sini. Dan memang yang sudah terindikasi betul itu orang tuanya membawa ke BNN seperti itu. Klarifikasi jumlahnya itu 13 bukan 15 ya. 13. Jadi begini, kami kemarin anak-anak yang teridentifikasi ini menggunakan, kami sudah kerjasama dengan pihak Polresta Kendari, dan mereka itu yang ke-13 itu kami kemarin sudah bawa di Polresta, dan di sana sudah mereka mendapatkan pembinaan, sekaligus juga berupaya mengorek dari pihak kepolisian tentang seperti apa sebenarnya, sejauh mana mereka sudah menggunakan itu. Nah, terkait dari sekolah masalah pembinaan, kami secara ini memang pembinaan itu harus akan kami lakukan, apalagi kemarin dari pihak kepolisian meminta supaya anak-anak ini tetap dibina, jangan dikeluarkan dari sekolah. Tentunya tapi semua itu kami tidak secara orang per orangan. Kalau di sekolah dalam hal kebijakan seperti ini biasanya itu diputuskan lewat rapat dewan guru. Cuma sayangnya pimpinan kami sekarang lagi sakit, lagi opname. Tentunya itu insya Allah nanti dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat dalam rangka menyikapi tentang anak-anak yang jumlahnya 13 orang. Dari 13 orang ini setelah diidentifikasi dari Polres, dari pihak Kasat Narkoba, ada 4 orang yang memang sudah butuh penanganan lebih lanjut, tentunya mungkin berupa konseling dari BNN Kota. Mungkin hari ini mereka 4 orang itu dijadwal untuk ke BNN Kota dalam rangka menerima konseling. Yang selebihnya itu mereka dari hari ini tetap kami beri kesempatan untuk tetap masuk sekolah. Itu. Pak, pengalaman yang tahun sebelum ini memang kami dari pihak sekolah dilema dalam hal mendapatkan seperti ini untuk menetapkan sanksi itu. Kenapa? Nah, di satu sisi anak ini usianya memang anak usia sekolah, wajib belajar. Jadi memang program pemerintah itu anak-anak seusia mereka itu harus sekolah. Nah, memang tapi di sisi lain apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah melanggar aturan tata tertib di sekolah yang
kalau kita mau ikuti aturan itu mestinya harus kita keluarkan. Tapi itu semuanya tentunya tidak bisa diputuskan orang per orang. Tetap kita ini, kemarin saya sudah bilang Pak sama Pak Kasat Narkoba, kalau ini dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum, pelanggaran hukum, maka secara hukum kami serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi terkait dengan masalah apakah mau diberhentikan atau tidak, ini saya selaku Wakasek Kesiswaan belum bisa menyatakan apakah ini yang dikeluarkan atau tidak. Dan kami tetap akan dalami sejauh mana anak-anak ini memang saya kemarin bilang kalau memang itu sudah menjadi virus buat yang lain, berarti kemungkinan bisa kita lakukan itu. Ya, tentunya kami juga akan menunggu masukan dari semua pihak terkait dengan kebijakan ini. Ya. Pak, Atau masih di sekolah? Masih jam pelajaran, Pak? Iya, itu berdasarkan informasi yang dikorek kemarin bahwa itu memang sudah di luar jam sekolah. Itu hari apa itu, Pak? Saya kemarin tidak tahu persis harinya hari apa. Jelas itu terjadinya di Lorong Palapa, di salah satu rumah dari salah satu siswa yang ada itu. Meskipun yang punya rumah itu pengakuannya kemarin dia tidak ikut menggunakan, hanya kebetulan Marin Suci itu mereka teman-temannya minta mau ketemuan kumpul-kumpul di rumahnya, dia terima namanya teman, tapi di luar dari itu dia tidak tahu bahwa mereka ada rencana mau melakukan seperti itu. Pak, berarti sudah pulang sekolah ya, Pak ya? Iya, pulang sekolah. Kalau video yang satunya yang itu, Pak, video yang di depan ini, depan sekolah di taman. yang di depan sekolah. Iya, yang satu linting itu, Pak, dibawa dari tasnya. Iya, keluarkan dari tas. Yang kalau video itu memang saya belum lihat seperti apa namanya. Tapi itu kalau itu terjadi di sekolah, kami tidak melihat kejadiannya itu. Mungkin karena mereka yang namanya begini tidak ada yang mau terang-terangan untuk dilihat, pasti sembunyi. Nah, mereka itu ketahuan karena ada yang ceroboh yang kemudian memvideokan itu dan menyebar videonya itu sehingga ketahuan. Kalau tidak ada yang melakukan itu pasti kita semua tidak tahu. Pak, mungkin jadi tidak bisa dikatakan kecerobohan, Pak, karena kami itu setiap ini ada pemeriksaan, digeledah tasnya apa semua dilakukan setiap. Buktinya dia Pak siswa keluarkan satu linting dari tasnya begitu, Pak. Dari lingkungan sekolah lagi. Iya, itulah. Jadi memang dari hari Senin sampai hari Jumat itu tentunya dari 1.000 siswa ini kita tidak mungkin mau secara ini periksa satu-satu, tetapi ada waktunya. Misalnya hari Jumat kita anak-anak OSIS melakukan penggeledahan pemeriksaan itu barang-barang yang ada di tas, dan memang pada saat itu kami belum pernah menemukan secara langsung. Mungkin anak-anak ini memang pintar, mungkin dia tidak simpan di tasnya, dia taruh di mana, di tempat lain, mungkin nanti dia mau gunakan baru mungkin dia ambil di mana tempatnya, sehingga itu memang kalau dibilang kecerobohan tidak juga, karena kami sudah cukup, apalagi BK kami cukup sigap ketika ada laporan dari masyarakat, informasi bahwa yang begini itu ditelusuri sampai ketemu, ditelusuri ya, informasi. Kalau kita lihat ini kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.